Ta'ala, salawat dan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta kegiatan training metode penelitian kuantitatif. Telah hadir bersama-sama kita Bapak Dr. Abdurrahman Misno, juga Bapak Bagus Wicaksana, dan di sini ada 9 peserta. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Ada 5 hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama adalah pengertian dan jenis-jenis metode penelitian. Yang kedua, struktur penulisan dalam penulisan. Yang ketiga, pembuatan kuesioner melalui Google Form. Yang keempat adalah pengolahan kuesioner menggunakan Excel. Dan yang kelima adalah pengujian data. Sedikit kami bacakan kurikulum vitae dari pembicara pada malam hari ini, yaitu Bapak Bagus Wicaksana ST. Beliau lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 93 dengan beralamat di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Pengalaman kerja beliau cukup banyak juga, diantaranya adalah sebagai supervisor di Rumah Literasi Islam, juga sebagai supervisor di HRD Syariah Konsultan, dan pernah bekerja sebagai saat ini pernah bekerja sebagai asisten peneliti LPPM Institut Tazkiyah Bogor untuk riset BPJS Ketenagakerjaan periode 2021. Pernah bekerja sebagai General Affair pada PT Malindo Mekah Madinah cabang Jakarta, dan pernah bekerja sebagai General Affair PT Lintas Konta Merah Berkah 2017-2018. Pendidikan beliau adalah Fakultas Teknik di ITS tahun 2012-2017. Namun sebelum kita mendengarkan paparan materi dari pembicara, barangkali ada sepatah dua patah kata dari Bapak Dr. Abdurrahman Misno, mungkin sekitar 3-4 menit. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, asyukurillahi azza wa jalla alladzi an'ama alaina fi hadhihi al-laila nastati an naltaqi fi hadhihi khissa at-tayyibah. Ana yakni sa'idun jiddan hadhihi al-laila li anna astati an naltaqi ma'a yakni usrati wa aidan uswatinal kiram kena mawjud Ustaz Dr. Asep Kusnadi, jazakallahu khairan, hatur nuhun pangarsa, luar biasa sekali. Kemudian juga ada Bapak Masyhuri, kemudian ada Bapak Kamal Fahri, ada Bapak Muhammad Fahmi, ada Bapak Eko, ada Ibu Anissa, kemudian ada Bapak Wayan yang rajin sekali nih ikut acara-acara kita nih. Ya, kemudian juga ada Bapak Ahmad Syafi'i Siregar, ada Ibu Siti Rahma, dan yang lainnya. Ini insya Allah banyak sekali, luar biasa sekali ini ya malam hari ini. Dan mudah-mudahan acara-acara yang ke depan akan kita laksanakan dari Rumah Literasi Islam ini akan memberikan manfaat untuk Islam, untuk agama, bangsa, dan juga negara. Kami juga mengundang untuk seluruh anggota dan juga partisipan di acara ini untuk juga nanti bukan hanya mendengarkan, tapi boleh juga untuk sharing ya acara-acara di Rumah Literasi Islam ini, karena Rumah Literasi Islam itu adalah satu
satu lembaga yang ingin mengembangkan, mewujudkan ya peradaban literasi ya berbasis Islam dan tentu saja dalam bingkai keindonesiaan. Mudah-mudahan ini menjadi satu awal yang indah, satu awal yang bagus, seperti pembicara kita juga namanya Mas Bagus gitu ya. Mudah-mudahan tetap bagus dan teman-teman semuanya, para senior saya bisa mendapatkan, we can discuss about the quantitative, next time maybe qualitative and mixed method. And also we will maybe provide how to write our textbook or maybe other literasi ya, especially in Islam dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya menyambut baik kegiatan awal ini dan insya Allah kita akan terus berlanjut untuk kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang dan mudah-mudahan ini menjadi satu kontribusi kita untuk li'i'lai kalimatillah dan juga untuk bangsa dan negara tercinta kita. Tanpa membawa waktu, saya persilakan untuk Mas Bagus. Saya kembalikan dulu kepada Kang Sesep untuk moderatori ya dari kegiatan ini dan saya sangat bangga sekali malam hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan insya Allah nanti akan bertambah dari peserta-pesertanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Misno atas keynote speak yang sudah disampaikan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung kepada pembicara kita, Bapak Bagus Wicaksana ST, untuk memaparkan materinya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan juga Dr. Misno yang sudah membuka acara dan yang memoderasi atau yang membawakan acara, Pak Sesep. Kembali lagi saya perkenalkan, nama saya Bagus Wicaksana. Di sini kita akan sharing atau berbagi pendapat terkait training metode penelitian. Di sini saya hanya berbicara terkait yang saya tahu, di mana adalah alhamdulillah beberapa magister atau S2 atau S3 pernah saya bantu begitu. Jadi sifatnya membantu, bukan membuat. Jadi kita sharing informasi apa yang saya tahu, nanti saya sharing, Bapak Ibu sekalian silakan juga, karena saya yakin ilmunya lebih tinggi dari saya, insya Allah bisa sharing lebih banyak lagi. Harapannya tidak hanya berhenti di sini, kita akan lebih lanjut, lebih jauh untuk acara-acara selanjutnya. Baik, izinkan saya untuk sharing materi. Baik, sudah muncul ya Bapak Ibu sekalian. Di sini kemungkinan untuk teori saya tidak akan mengupas banyak, jadi hanya sekilas saja. Intinya adalah ingin saya adalah praktek begitu. Lebih jauh tentang bagaimana tentang metodologi penelitian kuantitatif. Pada secara umum, metode penelitian dibagi 3, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Di mana mungkin izin saya baca, metode kualitatif itu dibagi menjadi 5, yaitu phenomenological, lalu grounded, ethnograph, case study, sama narrative research. Ini diambil dari Creswell dalam buku Research Design 2019. Selanjutnya, untuk metode kuantitatif, itu ada umumnya ada dua, yaitu metode survei dan juga metode eksperimen. Ini yang sering digunakan. Yang pertama, metode survei digunakan untuk mendapatkan data pada masa lampau tentang karakteristik perilaku subjek penelitian, hubungan variabel, dan untuk menguji hipotesis tentang variabel sosiologis
dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Biasanya, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara atau kuesioner. Pada kali ini kita akan fokus di kuesioner. Yang kedua, metode eksperimen adalah metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau perlakuan terhadap variabel independen dalam kondisi yang terkendali. Kondisi dalam penelitian ini dikendalikan agar tidak ada variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen. Penelitian eksperimen cenderung dilakukan di laboratorium. Ini kita masuk di awal, yaitu sistematika penulisan karya ilmiah. Biasanya penulisan sistematika penulisan ini sudah ditentukan oleh kampus, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Secara umum saya ambil yang pernah saya lihat, ada babnya ada 5, daftar pustaka dan lampiran. Contoh izin saya sampaikan. Di sini ada beberapa contoh untuk pedoman karya tulis ilmiah. Contoh dari ITS, yang kampus saya itu ada petunjuknya, sama kurang lebih seperti ini. Ada jarak penulisan, lalu babnya diatur. Sama juga contoh yang di IPB, pedoman penulisan karya ilmiah. Di sini biasanya diawali oleh keputusan dari rektor, lalu diatur di belakang tentang apapun yang ada di situ, baik huruf kapital, lalu pemakaian contoh. Selanjutnya mungkin contoh dari UI. Di sini lebih jelas tentang kertas, pengetikan, pedoman, halaman, begitu. Lalu ada bagian awal, bagian isi. Contoh bagian isi seperti ini. Kertasnya diatur kembali. Lalu ini untuk yang di tazkiyah. Kurang lebih contohnya seperti ini. Bagian awal, utama dan akhir. Untuk tesis seperti ini juga. Administrasi juga ada. Begitu. Yang ingin saya sampaikan adalah pada dasarnya di semua kampus itu memiliki aturan yang berbeda-beda antara satu kampus dengan kampus yang lainnya. Ada yang spesifik, ada yang hanya secara umum saja. Nah, biasanya yang secara umum kita lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya kita akan coba buat kuesioner. Jadi saya seperti yang disampaikan di flyer itu, kita akan kebanyakan praktek begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi contoh untuk kisi-kisi instrumen itu ada dibagi menjadi 3 utamanya. Yang pertama yaitu kisi-kisi, biasanya seperti itu. Lalu indikator di bawahnya. Setelah itu butir soal atau butir pernyataan. Nah, ini hanya sekilas tentang variabel, pernyataan, dan skala Likert. Setelah kita tentukan pernyataan, kita akan buatkan di Google Form. Mungkin akan saya praktekkan sedikit. Kurang lebih Bapak Ibu juga sudah pernah melaksanakan. Yang jelas kita harus buka dari Google Form terlebih dahulu, lalu kita bisa ambil dari yang template yang ada. Contoh adalah di masukkan acara, karena dia sudah memakai skala Likert. Yaitu poin 1 sampai poin 5. Di mana ini bisa kita atur dari yang biasanya adalah
sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Maaf kembali. Di mana sebenarnya untuk pembuatan Google Form ini kita bisa upload dengan Excel. Tapi itu nanti untuk next training begitu. Kita lebih dalam. Jadi hanya saya sampaikan sekilas saja terkait ini. Contoh ada soal seperti ini. Kita langsung saja kalau cara cepatnya kita copy lalu kita paste saja. Nah, ada pilihan jawaban acak atau pilihan urutan. Kalau urutan kita manual, kita kasih nomor satu persatu. Nomor 2 juga sama seperti itu. Nah, ini sudah ada skala liternya, daripada kita ganti, kita bisa copy saja. Jadi tidak berubah. Lalu nomor 2-nya, nah, belum tampil. Baik. Mungkin saya ulangi lagi untuk soal nomor 2. Kita copy saja. Kita paste di nomor 2. Begitu juga selanjutnya. 3 saja yang akan saya contohkan. Gitu. Biasanya sebelum dari pernyataan itu adalah data responden di atas. Apakah itu usia atau pekerjaan begitu. Nah, ini contoh untuk yang sudah jadi begitu. Formnya, nama, nomor handphone begitu. Dan ini sudah ada responden. Respondennya yang masuk 107. Setelah itu kita ke slide selanjutnya, yaitu pengolahan kuesioner. Jadi setelah pembuatan kuesioner di Google Form ini, kita akan share lewat tautan ini, kirim, pakai tautan biasanya, kita bisa copy. Lalu kita bisa paste di mana saja. Dan kita sebarkan dengan copywriting yang ada. Begitu. Setelah ada responden yang mengisi dan dia sudah sesuai dengan jumlah sampel yang kita inginkan, kita akan mengolahnya. Di mana jawaban yang sudah masuk, kita akan convert dulu atau lihat jawaban pakai spreadsheet. Kurang lebih tampilan untuk di spreadsheet seperti ini. Ini masih data mentah istilahnya. Jadi ada timestamp-nya, dia mengisi jam berapa, tanggal berapa, lalu ada daftar umum responden, pertanyaan umum. Setelah itu lanjut ke kuesioner yang akan kita olah. Setelah kita dapat data ini, kita akan ekspor atau kita download di Excel. Output yang kita dapat dari Excel adalah kurang lebih seperti ini.
Ini output data setelah kita download di Excel. Jadi ini data yang bukan kita olah di SPSS, tapi sebagai gambaran responden, di mana biasanya kita olah sendiri menggunakan jumlah dan persentasenya. Yang hasilnya adalah 100% nanti. Data mentah ini akan kita copy paste dan kita convert menjadi data kurang lebih seperti ini. Ini data yang bisa dikatakan data jadi yang bisa kita masukkan ke SPSS. Karena kita hari ini akan spesifik di regresi, oleh karena itu cukup datanya yang kita ambil. Setelah data diolah, selanjutnya kita mulai ke tentang isi, yaitu tentang metode ilmiah. Yang biasanya pertama adalah perumusan masalah sebagai utama dasarnya. Setelah itu ke khasanah pengetahuan ilmiah, lalu penyusunan kerangka berpikir. Lalu muncullah perumusan hipotesis. Ketika hipotesis ini kita dapat dirumuskan, setelah itu diuji. Apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak? Jika ditolak, akan kembali ke penyusunan kerangka berpikiran. Apa yang menjadi masalah? Untuk metode kuantitatif sendiri, itu yang saya ambil hanya 3, yaitu regresi, analisis jalur, dan juga SEM, Structural Equation Model. Perbedaan secara umum gambarannya adalah kurang lebih seperti ini. Biasanya SEM kalau istilah kami itu beranak lagi gitu. Nah, kalau PET sama regresi, utamanya regresi yang kita bahas hari ini hanya sederhana. Apakah regresi sederhana atau regresi berganda? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, para peneliti atau dosen biasanya itu akan ditagih di setiap program studinya kegunaan untuk akreditasi. Nah, penelitian ini sangat berpengaruh juga terkait akreditasi, baik itu program studi maupun perusahaan tinggi atau perguruan tinggi atau kampus. Itu tertera di, izin saya share, saya pernah lihat juga. Di instrumen akreditasi program studi dan juga di akreditasi perguruan tinggi untuk di APT-nya. Instrumen akreditasi perguruan tinggi yang 3.0. Di sini salah satu penilaian itu adalah penelitian kriterianya. Sehingga semakin banyak penelitian yang dihasilkan suatu kampus, itu akan mendongkrak begitu dari kampus tersebut untuk mendapat akreditasi selain aspek-aspek yang lain. Oleh karena itu kita saling kolaborasi dengan Rumah Literasi Islam ini membangkitkan jiwa penulisan, utamanya penelitian terhadap dosen dan guru, dengan outputnya adalah yang memperbaiki lembaga pendidikan semuanya. Selanjutnya, kita masuk ke analisis regresi. Analisis regresi saya ambil kutipan adalah untuk meramalkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara variabel X dengan sebuah variabel terikat Y. Di mana secara umum ini sebenarnya ada banyak versinya, tapi yang saya ambil yang akan kita pelajari adalah ini,
yaitu ada profil responden yang dimana kita dapat dari kuesioner yang tadi yang di awal. Yang kedua adalah uji validitas, uji reliabilitas, lalu uji asumsi klasik, ada uji regresi, baik sederhana maupun berganda, lalu hipotesis dan pembahasan. Baik, setelah itu kita langsung saja izin untuk saya praktek adalah yang pertama memasukkan data yang tadi dari Excel ke SPSS. Ini adalah kuesioner yang kita dapat tadi dari responden-responden yang totalnya 107. Lalu ini adalah tampilan dari SPSS yang saya pakai adalah SPSS 25. Terdapat ada data view dan variable view. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Izin saya pakai cara saya yang menurut saya cepat. Jadi data dari kita dapat, kita copy semua. Setelah itu, kita paste di data view. Agak perlu waktu. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Dari data Excel, sebenarnya ini sudah saya olah. Di mana X1 ada 5 pertanyaan, X2 ada 5 pertanyaan, X3 ada 5 pertanyaan, di mana total dari jawaban responden itu saya jumlah di akhir pojok pertanyaan. Jadi jumlahnya adalah ini. Nah, itu juga akan terlihat di sini juga. X1 nanti 5 pertanyaan, jumlah 5 pertanyaan, jumlah lagi. Ketika data view sudah menunjukkan seperti ini, kita otomatis sudah dapat data view yang di sini, variable view. Nah, agar mempermudah nama-nama variabel ini kita harus ganti. Nah, izin cara saya lagi. Kita copy paste yang judulnya ini. Lalu kita paste di sini. Bisa kita gantikan seperti ini. Dari horizontal ke vertikal. Izin saya ulangi. Tadi judul ini kita copy. Selanjutnya kita paste. Bisa mendatar atau horizontal. Perbedaannya seperti ini. Kalau kita tidak pencet untuk yang transpose, maka dia akan horizontal. Kalau kita paste untuk transpose, dia akan vertikal. Baik, setelah data ini kita dapat, kita copy lagi, masuk ke SPSS, kita paste datanya. Maka seluruh name akan berubah. Kita sesuaikan dengan data view, apakah sama, kita cek lagi, 5 pertanyaan jumlah, 5 pertanyaan jumlah. Baik, jika sudah menjadi seperti ini, poin-poin ini desimal masih memiliki angka 0 di belakang koma, yaitu ada 2 angka di belakang koma. Kita akan memperingkasnya di desimal. Nah, cara saya lagi, yang satu sudah selesai, kita coba copy. Lalu kita blok sampai bawah. Lalu kita paste. Kita lihat hasilnya di data view, sudah menjadi angka tidak ada 0 di belakang koma.
Nah, selain ini yang biasa diatur lagi itu ada di measure. Kita jadikan nominal. Sama juga kita copy satu data lalu kita paste. Semua akan berubah jadi nominal. Sederhananya seperti ini. Pada dasarnya urutan lebih detailnya dia ada label di sini tergantung dari nilai X1 itu apa, X2 itu apa, X3 itu apa. Contoh adalah seperti ini. X1 adalah produk. Berarti bisa kita ubah menjadi produk. Untuk saat ini belum saya ubah. Yang akan saya ubah adalah value-nya. Value-nya ini adalah menunjukkan skala. Kalau di sini adalah setuju, tidak setuju, sangat setuju, sampai sangat tidak setuju, dengan labelnya masing-masing, kita akan masukkan di SPSS. Kalau cara ini mungkin izin saya masih agak manual. Kita copy. Lalu value-nya kita sangat setuju. Kita paste. Lalu add. Value-nya 4. Ya, maksudnya value adalah 1 sampai 5 skalanya. Itu juga kalau 4 berarti dia kurang setuju. Lalu 3 dia maaf untuk ini kalau salah kita bisa delete. 4 itu setuju. 3 itu kurang setuju. 2 itu tidak setuju. 1 itu sangat tidak setuju. Oke. Munculnya seperti ini. Ini sama juga kita akan kopikan ke bawah. Saya pakai shift dan arah bawah. Akan berubah seperti ini. Di mana itu akan terlihat di data view Bapak Ibu sekalian. Kita coba lihat apakah berubah lewat value label. Ya, kita lihat jadi sudah berubah. Jika nilainya dia 4, berarti dia setuju. Atau nilainya sangat setuju, berarti dia adalah 5. Itu untuk cara memasukkan dari data Excel, dari data awal pertanyaan ke Google Form, lalu kita download ke Excel. Setelah itu kita masukkan ke SPSS. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk uji validitas, kita harus lihat adalah apa itu uji validitas dan dasar pengambilan keputusannya. Uji validitas person product movement adalah uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan dan kesesuaian kuesioner yang digunakan untuk peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari data responden. Dasar pengambilan keputusan yaitu R hitung lebih dari R tabel dikatakan valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, berarti dia tidak valid. Lalu mencari R tabel adalah tingkat signifikansi berbanding jumlah responden. Tabelnya kurang lebih seperti ini. Yang kita lihat adalah jumlah responden. Saya akan mengubahnya, kita ambil yang paling sederhana saja. Coba kita hapus data. Yang ini jadi tinggal ada 100 responden. Berarti kita akan ambil 100 responden ini.
Berarti distribusi nilai R tabel signifikansi 5% dan 1%. Biasanya yang diambil oleh peneliti itu dengan signifikansi 5%. Kita coba ambil untuk 100, berarti 5%. 0,195. Jadi kita masukkan coba di sini. Tabel sama dengan 0,195. Sekarang kita akan mencari R-hitungnya. Di mana caranya adalah yang sudah tersampaikan di sini. Yang pertama, kita klik di SPSS, lalu di analyze. Maaf, saya kecilkan. Saya lihat lagi. SPSS, analyze, correlate, bivariate. Analyze, correlate, bivariate. Untuk mencari validitas itu bisa kita langsung blok saja semua pertanyaan dan perjawaban di sini. Kita pindah. Jangan lupa untuk personnya diklik. Kita lihat lagi. Pastikan klik untuk yang person. Setelah itu kita oke. Kita tunggu hasilnya. Yang kita ambil itu adalah X1, biasanya P1, berbanding dengan total. Jadi yang di bawahnya total tidak diambil. Jika melihat dari sini agak bingung begitu, kita bisa coba untuk per variabel. Jadi correlate, bivariate, kita kembalikan lagi semuanya terhadap total, lalu kita oke. Yang kita lihat adalah nilai yang di belakang. Sini kita bisa copy, bisa. Seperti ini. Data utama yang kita butuhkan adalah poin paling ujung dari total. Jadi perbandingan antara pertanyaan dengan total. Pertanyaan dengan total. Sehingga yang kita ambil adalah percent correlation. Contoh untuk X1P1, kita lihat dari kesimpulannya. R-hitung pengambilan keputusan adalah R-hitung lebih besar dari R-tabel. R-tabelnya adalah 0,195. Sehingga dari data yang didapatkan, semua poin yang ini, saya aturnya lagi di sini. Jadi terasa begitu masuk ke berikutnya mungkin Krisnya juga sudah merasa bahwa tidak terlalu dapat, jadi akhirnya terburu-buru. Yang untuk total bawah atau X1 saja ini tidak terbarukan. Untuk kita tampilkan awalnya adalah seperti itu.
kita tahu di sini nilainya. Lalu dari data yang ada atau perhitungan dari R tabel kita copy juga. Nah, kalau secara kasat mata terlihat bahwa semua hasil atau dari R hitung ini lebih besar daripada R tabel. Sehingga if R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dia atau tidak. Di sini terlihat semuanya menjadi valid. Ketika ini ditambah 0 di depan, maka hasilnya akan tidak valid. Begitu untuk mencari validitas. Jika semua pernyataan valid, maka bisa dilanjutkan di reliabilitas. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas, sama seperti yang tadi kita lihat dulu, dasar pengambilan keputusan dan uji reliabilitas perangkat. Izin bertanya Mas Bagus. Baik, Bapak. Mumpung tidak lupa nanti kalau semakin jauh. Jika nilai, mungkin enggak jika nilai R hitung itu sama dengan R tabel? Baik, karena ini sifatnya perhitungan dari SPSS, kemungkinan itu bisa saja Bapak. Tapi selama saya pegang SPSS, alhamdulillah itu pasti antara valid atau tidak valid. Saya sendiri belum pernah menemukan itu sama dengan. Iya. Maksudnya nanti kalau karena kita ya agak awam ya. Kalau ternyata sama itu nanti sebutannya bagaimana gitu loh, Mas Bagus. Makasih. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang pernah menemui case seperti itu, bisa kita sharing untuk validitas di awal. Karena kesimpulan ini juga saya baca di buku juga hasilnya hanya seperti ini. Jadi saya belum pernah menemukan. Coba nanti akan saya riset lagi. Jika ada kesimpulannya, kita akan sharing seperti itu. Oke, Pak Ladut, lanjut. Baik, jadi bagi peserta izin di depan saya sampaikan. Insya Allah nanti di belakang atau pasca acara ini kita akan berikan e-book yang akan kita berikan insya Allah terkait dengan metode kuantitas. Jadi mungkin akan membahas tentang ini juga. Selanjutnya untuk uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika kuesioner tersebut dilakukan berulang. Dasar pengambilan keputusannya dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Baik, coba kita olah datanya kembali. Kita tidak usah hapus yang ini, biarkan saja. Kita masuk ke SPSS lagi. Kita lihat SPSS, analyze, scale, dan reliability analysis. Analyze, scale, reliability analysis.
Untuk reliabilitas seperti yang nampak di sini, kita akan lihat coba semuanya. Biasanya sih di olahnya itu per variabel. Coba kita akan olah juga per variabel, tapi tanpa total. Ini seperti ini saja. Coba kita lihat lagi. Blok pernyataan tanpa total. Setelah itu ke statistik dan klik scale if item delete. Statistik, scale if item delete. Kita continue. Lalu pastikan untuk modelnya alpha. Kita oke. Muncul reliability statistik untuk X1. Seperti ini. Kita bisa copy. Kita masukkan ke Excel. Ini tadi yang validitas. Kita coba di bawahnya reliability. Lalu untuk X2, analyze. Lalu scale, reliability analysis. Nah, kalau sudah kita coba 2 kali, biasanya kita tidak akan mengatur lagi. Kita coba lihat di statistik, masih tercentang untuk scale if item delete. Continue. Kita oke. Muncul untuk reliability-nya. Kita paste di sini. X2. Selanjutnya untuk X3. Scale, reliability. Kita kembalikan lagi. Oke. Kita ambil contoh saja untuk X1, X2, dan X3. Di sini terlihat bahwa nilai Cronbach alpha semuanya menunjukkan lebih dari 0,6 seperti keputusan ini. Sehingga semuanya dikatakan reliable. Ini juga bisa dicampurkan Bapak Ibu sekalian. Dalam arti X1 kita coba tambahkan aja. Tabel kita lagi terus 1 2 sama dengan jika nilai Cronbach alpha lebih dari nilai 0,6, maka dia adalah reliable. Kalau tidak, berarti dia jika ini sama seperti tadi, seandainya nilainya di bawah, otomatis dia tidak reliable. Baik. Itu untuk pengujian kedua. Setelah itu kita akan masuk ke pengujian asumsi klasik yang terdiri atas normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Di mana ketiga pengujian ini adalah menjadi satu biasanya. Dalam arti cukup kita membuat satu
pengolahan data, bisa untuk tiga-tiganya. Kurang lebih asumsi klasik memang panjang. Sampai di OK-nya, kita lihat Izin dulu. bertanya Mas Bagus. Ya, Pak. Ya, tadi di uji reliabilitas itu kan ada Cronbach's alpha yang secara holistik, kemudian juga ada Cronbach's alpha per item angket, Pertanyaannya, bila mana kita menggunakan nilai Cronbach's alpha yang holistik itu atau yang Cronbach's alpha yang per item angket gitu, Mas Bagus. Baik, untuk teori terkait holistik ataupun angket, mohon izin saya belum lebih dalam terkait itu, kapan kita pakai itu. Ini saya fokusnya untuk di pengolahan saja, Bapak. Terkait yang tadi, apakah sama, contoh pertanyaan validitas juga, itu nanti jika ini menjadi sama dengan hasilnya seperti apa, itu akan saya cari lagi. Nah, pertanyaan untuk dari Bapak yang reliable, kapan memakai yang holistik? Nah, itu akan juga izin, saya akan mencari dulu, Bapak. G. Lanjut, Bapak lanjut. Baik, terima kasih, Bapak. G. Lalu untuk pengolahan uji asumsi klasik, kita lihat dulu dasar pengambilan keputusannya. Di sini untuk kesimpulan dasar pengambilan keputusan uji normalitas memakai probability plot. Ini saya ambil yang secara umum menurut Imam Ghazali 2011. Model regresi dikaitkan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Seperti apa garis diagonal dan titik-titiknya juga seperti apa, kita akan olah terlebih dahulu. Yang pertama, kita lihat dulu memakai apa. Dari SPSS kita kembali ke analyze, lalu ke regresi dan ke linear. Analyze, regresi, linear. Lalu ada poin yang kita perhatikan di sini, yaitu dilihat nilai totalnya saja. Jadi pernyataannya tidak perlu kita lihat atau tidak perlu kita olah. Sehingga nilai total kita atau X-nya kita masukkan ke independen. Dan untuk dependennya itu adalah di Y. Setelah kita masukkan, kita lihat di statistik, lalu collinearity diagnostik. Statistik, collinearity diagnostik kita klik. Jika kita kita menguji untuk Durbin-Watson, bisa kita klik. Sementara kita tidak pakai yang Durbin-Watson. Sehingga setelah itu langsung kita continue, lalu kita plot. Kita continue, lalu kita masuk ke plot. Nah, ini juga jangan sampai terbalik. Untuk S-receipt, kita lihat dasarnya S-receipt ke Y dan Z-pred atau prediksi adalah ke X. Jadi residual atau prediksi. Residualnya ke Y, prediksinya Z prediksinya
Kita klik histogram dan normal probability plot. Histogram dan normal probability plot. Continue, lalu kita klik save, lalu unstandardize, save, lalu unstandardize di residualnya. Setelah itu kita continue. Setelah muncul continue, kita akan langsung oke. Munculnya masih proses. Belum muncul. Baik, munculnya maaf. Proses lagi dulu dia. Maka yang muncul adalah perhitungan baik dari data summary ini, regresi, dari data summary, ANOVA, tabel ANOVA, lalu koefisien, linearity diagnostiknya, residual statistiknya, sama chartnya. Untuk dilihat dari sini, dasar keputusan yang tadi kita bahas adalah data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya atau mengikuti garis diagonal. Data yang ini kita bisa ambil, kita tulis. Hasilnya kurang lebih seperti itu. Ini untuk nama misalnya kita ganti Y-nya, kita bisa klik 2 kali. Kita ganti variabel namanya kita bisa ganti. Misal kita baca seperti itu. Setelah itu kita akan lihat untuk dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas. Seperti yang saya sampaikan bahwa untuk satu pengujian asumsi klasik ini bisa digunakan untuk pengujian 3 pengujian yang tadi, yaitu normalitas, multikolinearitas, dan pengujian heteroskedastisitas. Untuk multikolinearitas itu kita lihat nilai tolerance dan VIF, di mana menurut Imam Ghazali tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai tolerance kurang dari 0,1 dan nilai
VIF kurang dari 10. Sehingga kita lihat di sini yang kita pakai data yang koefisien, sehingga kita paste di bawah sini. Yang kita butuhkan adalah data yang lain, kita bisa del dulu. Yang kita lihat di tolerance dan VIF. Lalu di sini terlihat tolerance lebih dari 0,1 sama lebih kurang dari 10. Lebih dari 0,1 kurang dari 10. Sehingga sama dengan kurang lebih dari kita pakai 4 dengan keputusan tidak terjadi gejala. Tidak terjadi gejala. Tidak terjadi gejala. Kan sama juga yang ini tinggal kita ganti saja. Ini untuk pengujian yang multikolinearitas. Selanjutnya, untuk dasar pengambilan keputusan uji heteroskedasitasnya, menurut Imam Ghazali kembali, tidak terjadi heteroskedasitas jika tidak ada pola yang jelas atau bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plot, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah garis 0, angka 0 pada sumbu Y. Kita ambil kesimpulan dari yang ini tadi, scatter plot. Kita copy, lalu kita paste. Kita lihat titik-titiknya adalah menyebar dan di atas sumbu nilai 0. Selanjutnya, yang terakhir adalah uji regresi, dilihat dari nilai T dan F. Konsep dasar analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel X terhadap variabel terikat Y. Selanjutnya untuk uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan
variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X terhadap simultan terhadap variabel Y. Nah, kita bisa pakai data yang tadi atau kita olah kembali. Kita akan olah kembali saja. Data yang tadi tidak usah kita close juga. Sehingga kembali lagi utamanya adalah dilihat nilai totalnya. Untuk pernyataan tidak perlu kita lihat. Dengan cara kita buka SPSS, lalu kita analyze, masuk ke regression, lalu ke linear. Analyze, lalu ke regression, ke linear. Selanjutnya, sama seperti tadi, untuk variabel X ke independen dan variabel Y ke dependen, selanjutnya oke. Pada dasarnya, tadi sudah kita olah, tapi agar kita pastikan kembali, tidak apa-apa, kita olah kembali. Munculnya adalah seperti ini. Kita lihat. Dasar pengambilan keputusan adalah untuk uji T, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitu pula sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini kita akan lihat T hitung kita dapat dari hasil tadi dan T tabel akan kita lihat dari tabel. Di sini saya sudah ada tabel tentang T tabelnya sendiri dengan rumus alfa per 2 dan N atau sampel dikurangi K dikurangi 1. K ini adalah koefisien. Sehingga kita pakai alfanya adalah 0,5. Sehingga kita dapat dibagi 2 0,25. Di mana untuk poin yang kedua N sama dengan 100. Koefisien X itu ada 4, setelah itu dikurangi 1. Sehingga didapatkan adalah 95. Kita dapatkan 0,05, berarti 0,025. 0,025. Dilihat dari tabel T, saya besarkan. Kita ambil yang di atas, untuk T-nya 0,025. Di mana untuk DF-nya itu 95. Sehingga yang kita dapat adalah nilai ini. 1,988. Masukkan di sini. Lalu untuk uji F, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Begitu pula sebaliknya. Tabel F kita dapat dari pengujian SPSS. Lalu untuk
F tabel kita akan cari di mana kurang lebih sama, yaitu kita akan cari K koefisien. K koefisien adalah 4, lalu N min K, di mana N adalah 100 dikurangi K yaitu 4, sehingga didapatkan adalah 96. 100 dikurangi 4. Dasar pengambilannya yaitu seperti ini, 4,96. Kita lihat di tabel distribusi nilai tabel F dengan 0,05 atau 5%. Oke, baik. Berarti tabel saya kurang lengkap yang untuk F-nya. Sebenarnya ada lebih lengkap lagi dari 1 sampai 100, bahkan lebih sampai tidak terhingga. Saya mendekati saja ngambilnya. Izin kalau tidak sesuai. Degree of freedom of determinator yaitu 9, 4 dan 96. 4 lalu ke 96. Mendekati dengan 100 yaitu 2,46. Kita textbook saja. Baik. Selanjutnya kita lihat dari pengolahan SPSS. Uji T dilihat dari di sini, di koefisiennya dengan nilai T dan signifikansinya. Kalau F itu diambil dari sini nilai F, ANOVA tabel, sehingga coba kita copy. Yang tidak pakai kita bisa download. Begitu pula nilai F. Yang kita ambil, mungkin semuanya nggak apa-apa. Lalu signifikansi kurang dari 0,05 untuk uji T. Kita lihat untuk signifikansinya kurang dari 0,05. Sehingga semua mengikuti di bawah, kesimpulannya di bawah 0,05. Untuk nilai T sendiri adalah lebih dari T tabel. T tabel kita dapatkan dari ini, yaitu 1,988. T hitung adalah ini. Sehingga kesimpulannya, karena memenuhi kaidah nomor 1, sehingga terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Itu untuk yang uji T.
terdapat pengaruh. Kesimpulannya, lalu untuk uji F dan signifikansi untuk ANOVA tabel, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan F hitung lebih dari F tabel. Signifikansinya 0,05, F tabelnya kita lihat 2,46. 2,46. 0,5 didapatkan jika ini kurang dari terlihat dari sini nilai signifikansinya itu sudah memenuhi kaidah pertama yang untuk F-nya itu sudah memenuhi kaidah yang pertama, sehingga kesimpulannya bahwa variabel X terdapat pengaruh variabel X secara simultan. Jadi bisa kita masukkan secara simultan. Baik, selanjutnya kita lihat untuk yang pengujian terakhir, yaitu pengujian hipotesis. Dilihat dari T dan signifikansi. Hipotesis pertama, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar, ini dilihat contoh dari sini, 0,347 atau lebih dari 0,05, dan nilai R itu kurang dari R tabel, T hitung kurang dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa 1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap X2. Ini berkebalikan dengan yang kita hitung tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi hipotesis kita untuk H1 bahwa X1 berpengaruh terhadap Y. Lalu untuk hipotesis kedua kurang lebih seperti ini. Nah, yang ketiga kita lihat dari ANOVA tabel. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00, yaitu kurang dari 0,5, dan F tabelnya lebih besar dari F tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 atau hipotesis ketiga diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Itu untuk pengujian hipotesis. Baik, mungkin untuk pengujian sampai di sini dulu. Untuk penjelasan secara teoristik mungkin bisa dibantu oleh Dr. Wisno. Apakah ada di tempat? Izin. Ya, terima kasih. Saya kedua ini. Nanti tadi di awal, saya kayaknya saya satu lab dulu. Oke, terima kasih Mas Bagus, luar biasa sekali nih. Ya, tadi kalau teoritis banyak sih sebenarnya itu ya, kita juga ada PowerPoint-nya juga, tapi kayaknya waktunya sudah mepet, jadi lebih bagus kita akan buat diskusi saja Mas Bagus. Mungkin next time kita akan ulang lagi agar lebih detail lagi nih terkait dengan, karena tadi saya juga harus ngulang-ngulang terus nih untuk ininya nih, pemahamannya gitu. Karena sangat, apalagi kalau saya kan orang kualitatif ya, walaupun ini juga banyak teman-teman yang dari kualitatif, tapi I think
think very interesting ya untuk kita ini kan, karena tren untuk level master ini kan harus mixed method gitu ya, mixed method, sehingga pun juga nanti kan bukan hanya statistik ataupun kuantitatif ini kan bukan hanya regresi ya, tapi lebih banyak lagi, bahkan trennya sampai ke SEM, kemudian juga PLS dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin sekarang ini aja Mas Bagus, kita berikan kesempatan untuk yang bertanya dan diskusi nih teman-teman semuanya nih. Ya, untuk lebih ini karena waktu kita kan agak terbatas nih. Nanti kalau nggak ada yang nanya, nanti saya yang nanya. Baik, silahkan. Jadi berkaitan dengan ini, harapan saya pribadi kita bisa belajar kembali lebih lanjut, baik SEM menggunakan AMOS atau PLS atau bahkan kualitatif dan mixed method. Jadi masih akan berkelanjutan, intinya seperti itu. Utamanya juga pengaruh dengan teori. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, mumpung insya Allah ada ahlinya Dr. Misno. Kalau saya di kualitatif, bukan di kuantitatif nih. Tapi nanti saya akan tanya nih. Silakan kita berikan kesempatan yang lain dulu. Karena mungkin kalau saya pernah belajar ke Pak Dr. Asarya juga, kan kalau regresi ini kan memang ya biasa gitu ya. Tapi ya yang biasa aja belum yang biasa aja belum dikuasai, kok mau yang luar biasa gitu. Jadi minimal dipahami dulu. Ini kan variabelnya juga mungkin baru X1, X2, X3, belum sampai ke X yang kelima gitu ya. Sampai mungkin ujungnya dari regresi ini kan katanya X16 nih gitu kan ya. Jadi 16X gitu kan. Nah, seperti apa nih? Kita berikan kesempatan yang lain dulu kayaknya nih untuk bertanya. Nanti kalau nggak ada, saya akan tanya step by step-nya Mas Bagus. Silakan yang lain dulu. Oke, sambil menunggu ya, nanti kalau yang mau bertanya silahkan. Saya mau nanya dulu ke Mas Bagus dulu nih, terkait dengan tadi regresi ya. Menarik sekali kalau menurut saya gitu ya, karena barusan saya juga ngajar yang statistik juga, basic dari kuantitatif ini gitu ya. Nah, sebenarnya hal yang penting terkait dengan regresi ini ya, di pengaruh gitu kan ya, pengaruh dari X1, X2 terhadap Y. Mungkin tadi yang belum dibahas itu tentang ini Mas Bagus. Saya masih belum paham tentang moderator dengan intervening nih gitu ya. Jadi posisinya itu dia seperti apa, kemudian nanti ketika menghitungnya kan otomatis formulanya itu dia, rumusnya itu dia akan berbeda gitu. Di sini tadi moderator kita ada juga ya Kang Sesep ya, yang selalu masih stay tune nih. Gitu. Jadi pertanyaan saya itu simpel saja dulu. Jadi mediator dengan intervening itu dia kapan sebenarnya mesti ada gitu ya. Kemudian juga rumusnya itu seperti apa sebenarnya nih. Kalau nggak sekarang dijawab ya mungkin bisa di pertemuan berikutnya kayaknya nih. Silakan Mas Bagus. Baik, mungkin saya jawab dulu berkaitan dengan kerangka berpikirnya. Untuk intervening dan moderasi, perbedaan paling terlihat dari kerangka berpikirnya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi kalau intervening, dia berkaitan langsung, berhubungan. Jadi istilahnya adalah variabel, kita bilang X, Y, dan Z. Variabel Y ini mempengaruhi variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk yang moderasi atau moderator, dia hanya menjembatani, tapi tidak berpengaruh secara signifikan. Biasanya seperti itu. Waktu saya meneliti beberapa, itu terjadinya seperti ini. Begitu secara gambar seperti ini. Untuk teori, izin saya coba cari. Atau dari peserta bisa membantu, silahkan. Oke. Iya, nanti mungkin pesertanya agak malu-malu nih kayaknya. Belum banyak nanya nih kalau Mas Bagus. Bagus sih kayak ini mungkin cuma uji aja nih, nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya ini Mas Bagus. Mungkin step by step-nya. Kalau perlu recordingnya di stop dulu, baru nanti direkam lagi nih. Biar dapat 2 gitu ini. Nanti kalau kebanyakan di YouTube-nya kasihan nanti.
Gitu, saya di Izin. stop nanti di